Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang lebih pantas wonten sonten menika kajaba syukur kula panjenengan sedaya dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak, adik-adik sehat semua menika? Alhamdulillah. Nak nggih sami siam to niki? Alhamdulillah. Nggih, acara intinipun janjane niku mengke buka bersama. Nah niki pengantar mawon sambil menunggu buka bersama kita bermajelis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ilmunya, diturunkan sakinah kepada kita yang hadir di sini, diliputi dinaungi para malaikat, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita dibangga-banggakan orang yang bermajelis ilmu itu di hadapan hambanya, yaitu para malaikat. Di hadapan Allah sana ada para malaikat yang Allah membanggakan manusia. Siapa manusia yang dibanggakan Allah itu? Adalah manusia, orang-orang yang bermajelis ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang istiqomah mengikuti sunnah yang diajarkan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah dalam kesempatan ini saya menyampaikan sedikit terkait tindakan manusia pertama yang dihukumi oleh Allah sebagai perbuatan maksiat. Nggih. Yang sebelumnya sudah ada tindakan yang dilakukan oleh iblis terhadap Nabi Adam ketika masih di surga. Nah, kemudian ketika sudah di dunia, anaknya Nabi Adam, sang kakak namanya Qabil, sang adik namanya Habil, ada perbuatan kejahatan atau kemaksiatan yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini. Menapa menika, Bu? Bapak-bapak, perbuatan apa ini? Apa yang dilakukan Qabil terhadap Habil atau iblis terhadap Adam alaihissalam? Perbuatannya penyakit hati yang sampai akhir zaman nanti tidak akan terlepas dari semua manusia, yaitu hasad. Nggih, hasad niku cara awake dhewe kagem napa nggih, supaya mudah memahaminya itu kalau istilahnya Aakim itu SMS.
senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Nah, kinten-kinten seperti itu. Dan itu ternyata menjadi cikal bakal perbuatan buruk berikutnya. Ketika perbuatan atau rasa hasad itu terpendam atau terjadi pada hati seseorang, maka kalau tidak diantisipasi dengan benar, dia akan berkembang menjadi kemaksiatan berikutnya. Ya. Sampai yang pertama dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan pertumpahan darah yang pertama itu terjadi karena hasad. Qabil akhirnya membunuh Habil. Kalau di dalam riwayat dalam Al-Quran yang dijelaskan itu hasadnya Qabil itu terkait dengan kurban, yang mana Nabi Adam meminta kedua anaknya ini berkurban. Qabil niku petani ibu-ibu, sehingga dia punya hasil pertanian. Sedangkan Habil itu peternak, dia punya hewan-hewan yang diternakan. Jadi boleh mau berkorban dengan apa yang paling disayangi, dicintai. Akhirnya apa? Akhirnya kedua anak Adam ini, Qabil dan Habil, mempersembahkan yang dimilikinya untuk kurban kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, yang diterima adalah kurbannya Habil, kurbannya adiknya. Karena apa? Habil benar-benar mendasari kurbannya itu dengan penuh keikhlasan. Dipilih ternak terbaik yang akhirnya dipersembahkan, dikorbankan untuk Allah. Sedangkan Qabil karena sudah punya hasad, kalau dalam beberapa cerita para ulama itu ya, yang memunculkan hasadnya Qabil itu kan banyak kita mendengarkan karena istri yang diinginkannya itu adalah pasangan kembarannya. Jadi anaknya Nabi Adam itu ketika lahir itu kembar, kedono kedini. Leres nggih? Laki sama perempuan. Jadi kembar, adiknya juga gitu, laki sama perempuan. Qabil lahir duluan bersama sinten niku asmane kembaran ini Labuban apa Labuda, kula malah mboten napan. Sedangkan si Qabil, si Habil, dia pasangannya Iklimah. Nah, kaleresan Iklimah meniko lebih cantik daripada kakaknya. Padahal aturannya dari Allah untuk anak-anaknya Nabi Adam, karena dereng enten menungso liya niku waktu itu ya, manusianya baru Nabi Adam dan anak-anaknya. Mereka ketika menikahkan itu harus disilangkan, tidak boleh dengan kembarannya. Makanya Qabil dipasangkan dengan kembaran adiknya, Habil dipasangkan dengan kembaran kakaknya. Ora trimo si Qabil, hasad muncul. Nah, sampai akhirnya ketika kurbannya juga tidak diterima oleh Allah, karena Qabil juga tidak mempersembahkan yang terbaik dari hasil pertaniannya, tidak ikhlas, makanya tidak diterima kurbannya, memunculkan hasad yang semakin besar, semakin liar, sampai pada puncaknya Qabil menghabisi atau membunuh Habil. Itu pembunuhan pertama kali yang dilakukan manusia atas manusia. Nah, ternyata sedahsyat itu penyakit hati yang itu semuanya menghinggapi kita, yang kalau kita tidak berhati-hati
untuk mengantisipasinya bisa pada puncaknya kejahatan, yaitu sampai membunuh manusia yang lainnya. Nah, di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 4903 ini dihasankan oleh beberapa ahli hadis. Meskipun harus saya sampaikan Al-Albani mendoifkannya. Nah, kita lihat matannya ini, kita lihat isinya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotob. Jauhilah oleh kalian sifat hasad, sifat dengki, sifat iri, karena sesungguhnya dengki itu yakulun, memakan, ya, yakulu al hasanat, memakan kebaikan. Kama takulun narul khotob, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kan gembrubuk nih, jenenge kayu bakar ini kan kayu sing wis siap dibakar nih. Nah, kena geni wis dadi gampil. Al hasanat diibaratkan kayu bakar sing garing, sing gampang kobong. Hasad niku genine. Lah nek wong duwe hasad ora dikendalikan nganti nyamber kebaikan, ya, sampai terbakar habis nanti kebaikannya. Nah, itu adalah ilustrasi dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyakit hasad ini, masya Allah, bisa menjangkiti siapa saja, mau dari anak-anak yang masih belia sampai orang tua, dari yang kaya maupun yang miskin, dari yang berilmu maupun yang jahil atau yang bodoh. Dalam komunitas manapun, ya, apakah itu di keluarga, di masyarakat, di kantor, di partai, di tata kenegaraan ini, hasad selalu ada. Dan itu yang memunculkan perilaku buruk berikutnya yang diakibatkan oleh hasad. Di dalam keluarga kita dicontohkan bagaimana Allah menceritakan kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf matur kepada Nabi Yakub ayahandanya terkait dengan mimpinya, langsung buru-buru di stop sama Nabi Yakub. Ojo mbok kandak-kandake ning sedulurmu. Nggih. Niki bahasa saya, di dalam Al-Qur'an ceritanya lebih indah, lebih bagus, tapi masalahnya lebih panjang, nanti ndak selak buka mungkin. Nah, intinya tahu kondisi saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang ada potensi iri atau dengki atau hasad. Nabi Yakub langsung mencegah agar Nabi Yusuf tidak menceritakan perihal mimpinya, yang karena beliau Nabi Yakub adalah seorang nabi, mimpi yang dialami anaknya Nabi Yusuf alaihissalam itu mengisyaratkan Nabi Yusuf diangkat sebagai nabi oleh Allah. Padahal, ya, karena perlakuan Nabi Yakub yang sedemikian sayang kepada Nabi Yusuf, itu saja sudah cukup membuat saudara-saudaranya itu hasad, iri. Jadi kok perlakuannya nang Yusuf kok beda dhewe. Nggih. Ya, ini karena memang secara manusiawi meskipun Nabi Yakub seorang nabi tidak bisa menyembunyikan bahwa sayangnya kepada Nabi Yusuf itu melebihi kepada anak-anaknya yang lain. Dan ini dirasakan oleh anak-anaknya Nabi Yakub. Nah, awake dhewe niku nggih dudu nabi, duwe anak piro. Kadang-kadang rasa sayang kita itu juga berbeda kepada anak-anak kita.
Nah, yang terpenting bagi kita jangan sampai anak-anak kita itu tahu bahwa kita itu cenderung lebih sayang kepada anak satu dibanding yang lainnya. Dan harus betul-betul mohon kepada Allah, mohon perlindungan agar kita benar-benar bisa menyayangi semua anak-anak kita tanpa pilih kasih. Biasanya yang menyebabkan seorang tua membedakan perlakuannya kepada anak-anaknya bukan karena kasih sayangnya, tetapi karena perilaku anak-anaknya terhadap orang tua. Janjane iki yo disayang kabeh. Gandeng ana sing nakal, ana sing kurang ajar, ana sing santun. Akhirnya seperti cermin, orang tua itu akan berlaku berbeda terhadap anak-anaknya. Sing bocah sopan, santun, taat akan diperlakukan lebih manis, diperlakukan lebih halus, lebih lemah lembut. Sing kurang ajar, nakal diperlakukan dengan kasar. Nah, inilah yang kita perlu berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berbuat demikian. Kalaupun bahkan ada sayang yang lebih terhadap anak kita yang lain, maka perlakuan kita harus adil kepada semuanya. Yang zahir ditampakkan sama. Jangan sampai ada hasad yang muncul dari dalam keluarga kita. Ya. Jadi contohnya Allah ini kepada keluarganya Nabi Yakub dan anak-anaknya, sampai-sampai saking hasadnya kan tega untuk nyemplung ke Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian dilaporkan dimakan serigala. Sampai seperti itu. Nah, ini masih mending daripada yang Qabil terhadap Habil tadi, tidak sampai membunuhnya, hanya menyingkirkan saja, ya. Sampai akhirnya happy ending ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Happy endingnya kisah Nabi Yusuf ini, makanya kalau di dalam Al-Quran disebut sebaik-baik kisah, ya, karena mulai dari perseteruan di dalam keluarganya, kemudian perjalanan hidup yang luar biasa dari Nabi Yusuf sampai dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya dan ayahanda Nabi Yakub, akhirnya happy ending, ya. Jadi akhirnya jadi baik lagi meskipun pernah disakiti oleh keluarganya. Nah, ada terminologi dari beberapa ulama yang dijelaskan oleh beberapa ulama terkait dengan hasad. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Hasad itu adalah menghilangkan atau menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Li sahibiha itu sedulure, koncone, pada orang lain. Sedang menurut Ibnu Taimiyah, al-hasada huwal bughdu wal karohatu lima yarahu min husni halil mahsudi. Bahwasanya hasad itu adalah membenci dan tidak suka. Nah, ini ada dua terminologi yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah di sini. Ada benci, ada tidak suka. Dan itu ternyata berbeda, terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasati tadi. Sik dimereni niku, pokoknya awake dhewe gedeng karo ora seneng. Nah, ini bedane napa to niku? Benci kalih tidak suka niku bedanya apa, ibu-ibu bapak? Ya. Nah, jadi kalau namanya al-bughdu atau benci itu adalah sesuatu perasaan yang cenderung aktif,
ya. Perasaan tidak suka tapi lebih cenderung aktif untuk mewujudkan tidak sukanya itu benci. Sedangkan al-karohatu itu tidak suka tapi pasif-pasif mawon, mung ora seneng mawon. Makanya ya ada yang bilang ya boleh tidak suka tapi jangan sampai membenci. Wih kaya omongannya sapa wih. Nah, monggo kita lajengaken terkait dengan bagaimana Islam, bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memandang hasad ini. Ternyata memang dilarang dalam agama kita. Ada sebuah hadis yang cukup panjang ya, ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ini saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghudu wa la tadabaru. Jadi ada beberapa ini yang dilarang oleh Rasulullah. Janganlah kalian saling hasad atau mendengki. Janganlah kalian saling tanajus atau menipu dalam jual beli. Janganlah kalian saling benci. Jadi yang pertama tadi mendengki atau hasad dibedakan dengan saling benci. Dan janganlah kalian saling mendiamkan atau membelakangi. Ya, wala tadabaru. Lanjutannya, wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din. Dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Maksudnya apa ini? Menjual di atas jualan saudaranya. Ketika ada dua orang sedang bertransaksi jual beli, apakah kendaraan atau tanah atau yang lainnya, transaksi ini masih tawar menawar, belum selesai. Kemudian sudah hampir final, hampir sepakat, harganya sekian. Nah, larangan kita untuk tidak menjual di atas jualan saudaranya adalah kita ikut nimbrung dalam transaksi itu. Aku yang duwe kendaraan sing podo karo kuwi, regane luwih murah, dihubungi calon pembelinya. Ini haram, ini dilarang. Nggih. Itu terkait dengan penjual. Pembeli juga sebaliknya, karena meskipun atas jualan saudaranya ini baik penjual maupun pembeli terkena. Ada orang sudah mau deal ya sebagai pembeli ya, akhirnya juga diperlakukan yang sama. Aku wani nuku regane luwih dhuwur. Wis dolen nang aku wae. Ini juga diharamkan, dilarang oleh Rasulullah. Ini masih dalam satu rangkaian ya terkait hadis yang berkaitan dengan ukhuwah sesama umat Islam. Wa kunu ibadallahi ya ikhwana. Nah, ini yang penting ya. Masih panjang ya. Ini saya putus sampai di sini dulu hadisnya. Setelah janganlah menjual di atas jualan saudaranya, maka baginda Rasulullah menyampaikan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nah, kemudian ada hadis yang sering penggalanya ini sangat terkenal, al-muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim itu ya saling bersaudara, atau seorang muslim itu adalah saudara untuk muslim lainnya. Ibu, bapak, jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat hasad ini kalau tidak dikendalikan, maka dia akan berkembang menjadi sifat-sifat lain yang akan memperburuk kondisi hati yang memilikinya. Saya masih ingat
Masih ingat ceritanya A'agim lagi ya, yang terkait dengan tazkiyatun nafsi itu paling mudah itu mencerna itu kalau A'agim yang cerita. Beliau itu menceritakan masa mudanya ketika masih menjadi muadzin waktu itu beliau. Ini di YouTube mungkin bisa dicari lagi nih terkait dengan hasad A'agim, nanti cerita itu akan muncul. Beliau itu biasa azan di masjid itu. Suatu ketika datang seseorang yang juga pinter azan, yang akhirnya dia datang lebih dulu kemudian azan di masjid yang sama dengan A'agim. Kalah dhisik. Kebetulan azannya jauh lebih bagus, suaranya merdu. Nggih. Nah, beliau menceritakan kondisinya waktu masih muda itu ada perasaan sesak di dalam hatinya. Padahal wong ngrungokke adzan sing apik aku kudune melu seneng nggih ibu-ibu bapak-bapak nggih. Melu seneng ya, ikut lebih khusyuk menjawab satu persatu lafaz adzan dari muadzin ya, karena lafaz yang dialunkan sedemikian indahnya. Tetapi tidak bagi orang yang hasad. Podo-podo muadzine kok iki luweh apik, wah sesak dadan. Terlebih lagi ada jamaah yang lain di hadapan yang hasad ini. Kalau yang saya ceritakan kan A'agim yang menceritakan beliau sendiri, memuji orang yang adzan. Masya Allah, yang adzan suaranya merdu sekali, semakin teriris-iris rasanya. Jadi saingannya dipuji-puji, jadi tambah sakit hatinya, teriris-iris istilahnya A'agim itu. Nah, sampai sebegitunya contoh orang yang baik sekalipun tidak bisa selamat dari hasad. Yang hasati orang awam terkait dengan harta dunia, tonggone tuku kulkas jadi panas dingin, tonggone tuku motor jadi gembrebek. Nah itu masih contoh yang lebih mudah. Tapi ternyata contohnya bagi orang yang baik sekalipun dalam beramal soleh bisa hasad juga. Muadzin satu dengan muadzin yang lainnya, sijine dipuji, sijine enggak, itu bikin hasad. Termasuk hasad yang melanda para penuntut ilmu, hasad yang melanda para asatid, para ustadz, para penceramah, para imam. Ngati-hati nih. Nggih. Enak imam pirang-pirang, enak sing dipuji, wah bacaannya merdu, masya Allah. Imam liyane, wah jan keloro-loro, wah berarti awakku iki aku dadi imam selama ini bacaanku elek iki. Nggih. Hasad, nggih. Kalau yang dipuji karena cepatnya mungkin nggak begitu. Wah, aku seneng ini sing Imam Masnu kayak cepet imamnya. Mungkin orang sing hasad karena imamnya sing dibaca surat-surat pendek. Tapi kalau bacaannya Ustadz Heru itu masya Allah bacaannya bagus sekali, kayak Misari Rashid, masya Allah. Alhamdulillah ikut seneng, ikut lebih khusyuk menyimaknya. Ya. Jangan sampai itu menghalangi kebaikan orang menjadikan hasad, itu yang harus kita berhati-hati. Terjadi enggak itu? Contohnya yaitu tadi muadzin dengan muadzin bisa, imam satu dengan imam yang lain bisa, orang baik satu dengan orang baik yang lain bisa. Ini artinya apa? Sedemikian tidak mudahnya kita terlepas dari hasad. Ya. Yang akhirnya apa? Kita sungguh-sungguh bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita benar-benar diselamatkan dari penyakit ini, penyakit hasad. Bagi para penuntut ilmu, yang wis duwe ilmu akeh kadang-kadang merasa kalau ada pihak lain yang dianggap seakan-akan lebih berilmu, kadang-kadang juga seakan-akan tidak ridho. Ya, apalagi kalau terkait dengan perbedaan pendapat. Nah ini mudah sekali memunculkan masalah hasad. Mulai dari para penuntut ilmunya, orang awam, sampai ke para ulamanya sekalipun ya tidak atau susah sekali selamat dari hasad. Kita sering menyimak bagaimana para ulama, bukan semuanya ya, beberapa contoh para alim ya, orang berilmu menyampaikan kajiannya dengan penuh hasad,
menguliti ustadz yang lain yang berbeda pendapat dengan dia. Kadang-kadang lantaran berbeda pilihan politik, ustadz satu dengan ustadz lain saling hujat, ya, dengan dalih. Nah, ini berbahayanya orang itu kalau berilmu, kalau hasad itu dia menggunakan dalil untuk mendukung hasadnya, ya. Akan berbeda, pasti berbeda. Kita dengan hati kita, ya, menyimak kajian ilmu yang ada terselip hasad dengan yang murni lillahi ta'ala akan berbeda dalam menerima dalam kolbu kita, ya. Kalau diselingi hasad pasti, ya, akan ada sedikit penolakan dalam kita meskipun yang dikatakan itu benar. Tetapi kebenaran yang disampaikan untuk mendukung rasa tidak sukanya terhadap perbedaan pendapat ulama satu dengan yang lainnya itu termasuk hasad yang tercela di kalangan para penuntut ilmu. Yang terjadi apa? Karena bahayanya apa? Karena dia akan mengarahkan kepada masyarakat umum, kepada penuntut ilmu yang lainnya, kepada masyarakat yang suka ngaji seperti ini itu, untuk membenci seseorang yang sesungguhnya saudara muslim kita, yang sesungguhnya berbeda pendapat saja dalam masalah mungkin furu', masalah cabang atau bahkan mungkin ranting dalam agama ini. Ya, sehingga kalau itu sampai terjadi, masya Allah, kita khawatir, ya, itu semua bisa menghanguskan, membakar al-hasanat tadi, sebagaimana membakarnya api kepada kayu bakar. Na'udzubillah. Masih ada. Ini jamnya memang dipercepat, nggih. 15 menit di sini, 13 menit di sini. Nggih, sekitar 5 menit lagi nggih, masih cukup nggih Mas Eko nanti untuk pengumuman nggih. Ada beberapa tingkatan hasad nggih. Nah, niki ada tingkatan-tingkatan yang mulai dari yang paling tinggi sampai yang diperbolehkan, bahkan yang disunahkan. Nanti ada yang hasad itu yang disunahkan. Yang pertama adalah tingkatan hasad yang berkeinginan nikmat itu yang ada pada orang lain itu berpindah. Yang paling tinggi malah tidak berpindah. Nikmat yang ada pada orang lain itu hilang daripadanya meskipun tidak berpindah kepada dirinya. Ini hasad yang paling tinggi, yang paling buruk. Jadi podo-podo ora entuk nikmat, yo, aku ora entuk rapopo. Sing penting kae sing tak gedhingi kae yo ora entuk nikmat. Podo-podo ora entuk hadiah undian misalnya. Wis penting kae mungsuh kae ora entuk rapopo, aku ora entuk yo rapopo. Saking gedhingi. Nah, ini hasad yang paling tinggi. Yang kedua adalah berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Niki malah levelnya ngisori, nggih. Wah, kok ragu sing entuk undian. Padha-padha melu jalan santai kok mesti Mas Umri terus sing entuk undian. Jan bejo tenan kok ora ning aku wae. Nggih. Nah, ini hasad yang kedua levelnya. Ini termasuk hasad yang haram, yang meskipun lebih ringan daripada yang pertama. Yang pertama tadi paling haram. Yang ketiga adalah tidak punya maksud pada nikmat orang lain, ya, tetap ingin seperti itu, ya, tetapi dia menginginkan orang tersebut tidak melebihi dirinya, nggih. Wis podo-podo ngene sing penting ora luwih apik daripada aku. Nggih, niki level berikutnya. Level yang keempat, tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, ya. Tetap ia ingin orang lain dengan nikmatnya. Jika keadaan orang lain itu baik, maka dia ikut senang, ya. Dan barulah hasad itu muncul kalau kebaikan itu melebihi dirinya. Nah, ini secara tipis dibedakan dengan level yang ketiga tadi. Dan ini level yang terakhir, ini adalah level yang diperbolehkan. Bahkan beberapa ulama mengatakan ini sunnah, ya. Kita iri dengki itu boleh terhadap dua hal, ya.
biasanya ini tidak disebut hasad tapi disebut ghibtah. Yaitu menginginkan sama seperti orang lain tanpa nikmat itu berpindah kepada dirinya dan tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain terkait dengan dua perkara. Kalau perkara itu terkait dengan harta, maka dia hasad atau ghibtah terhadap orang yang berharta, tetapi dengan hartanya dia infakkan di jalan Allah. Yang kedua terkait dengan ilmu, dia hasad atau ghibtah orang yang berilmu yang dengan ilmunya dia beramal dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi iri yang seperti itu yang diperbolehkan. Karena apa? Ini adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu ghibtah yang memunculkan, memotivasi untuk berbuat lebih baik sebagaimana orang yang dihasati tadi, tanpa ada keinginan menjatuhkan atau menginginkan ilmunya hilang atau menginginkan hartanya orang yang fisabilillah tadi hilang. Tidak, mung pengen melu-melu. Mbok aku yo kaya wong sing sugih sing lomo kuwi, ken iso infak sedekah dan seterusnya. Mbok aku iso pinter karo ustadz iku, ken aku iso beramal dengan lebih baik dan iso ngajarke ilmune. Masya Allah, ini adalah hasad yang diperbolehkan. Nah, yang terakhir ibu-ibu bapak, ada beberapa hal agar kita selamat dari hasad ini, yaitu yang pertama, kita hendaklah memasukkan ridho di dalam qalbu kita. Ini adalah yang paling utama, karena dengan ridho insya Allah itu bisa mengikis atau membuang segala penyakit hati. Tidak hanya hasad, termasuk ujub, riak, sombong. Kalau sudah ridho insya Allah bisa terkikis. Kemudian memasukkan syukur dan sabar ya dalam qalbu kita. Yang ketiga, memasukkan qanaah, nerimo dengan nikmat Allah. Qanaah itu akan mudah dilakukan bagi orang-orang yang sempurna imannya terhadap qada dan qadar Allah. Karena apa? Wong nrimo ki wis percaya kalau rezeki yang sampai pada dirinya itu sudah menjadi ketentuan ketetapan Allah. Kalau ada rezeki yang lebih banyak jatuh pada orang lain, itu adalah sudah qada dan qadarnya Allah. Sehingga dia tidak ada iri, tidak ada hasad, karena ilmunya membimbing bahwa sudah tidak salah alamat Allah menjatuhkan rezekinya. Ya, makanya qanaah itu baru bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang ingin melakukan sampai tahapan qanaah dalam dirinya, manakala dia sudah memahami rukun iman terkait qada dan qadar. Dan yang terakhir, hendaklah kita mendoakan kebaikan orang lain. Orang lain khususnya saudara-saudara muslim kita. Biasanya awake dhewe kan pergaulannya ya sesama muslim, sedulur dhewe ya muslim. Kalau terjadi hasad iki melayu-melayune ya terhadap saudara muslim. Makanya kita dianjurkan mendoakan saudara muslim kita ada dua kepentingannya. Bagi kita sendiri itu, yang pertama doanya itu akan nyiprat ke kita. Kita mohon kebaikan kepada saudara kita. Syaratnya gampil ibu-ibu bapak-bapak. Bil ghaib. Ndongone meneng-meneng mawon. Rasah dipublikasikan, rasah diceritake karo sing didongake. Karena diaminkan malaikat ya. Baginya dikabulkan, doanya makbul buat saudaranya, bagimu juga semisal dengan doamu kepada saudaramu. Nah niki kan pengen awake dhewe ndonga ora kabul-kabul, mang ndongake sedulure dhewe sing apik-apik rasah cerita. Pokoke rahasia, pokoknya dongaku tak dongake rahasia, rasah diceritake. Diamini malaikat, amine awake dhewe ora bakalan ngalahke amine malaikat. Yang kedua adalah
menghilangkan hasad tadi. Sering-sering mendoakan saudara kita itu. Ya, kita diajarkan di dalam surat Al-Hasyr tadi yang saya bacakan di awal tadi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sampun azan nggih. Lah niki Masya Allah, berarti jam kula sing kleru nggih. Nggih, berhubung sudah azan, monggo dipun amalaken doa yang terakhir menika untuk menghilangkan hasad pada diri kita. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.